Halo semuanya, saat ini kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang komunikasi. Sebelum itu kami beranggotakan 4 orang, ada Zevanya Rarung, Talita Lumingkawas, Tesalonika Pangaila, dan Feren Claudie Fengling. Nah semuanya, komunikasi mungkin sudah menjadi kata yang tak asing dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi dalam beraktivitas, kita sering sekali berkomunikasi dengan seseorang. Namun di sini akan saya perjelas apa sih komunikasi itu. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Fungsi komunikasi. Proses pemindahan informasi dan pengertian antara dua orang atau lebih, di mana masing-masing berusaha untuk memberi arti pada pesan yang dikirim melalui suatu media. Yang pertama, mengontrol perilaku anggota. Yang kedua, membantu perkembangan motivasi mengenai apa yang harus dilakukan. Yang ketiga, bentuk ungkapan emosional. Yang keempat, menyediakan informasi yang dibutuhkan dalam mengambil keputusan. Berikutnya, proses komunikasi. Tahapan antara suatu sumber dengan penerima yang menghasilkan pengertian mengenai suatu makna. Channel merupakan sarana yang telah diseleksi oleh pengirim tentang melalui perantara yang akan disampaikan. Channel terdiri dari dua jenis, yaitu yang pertama formal channel. Diciptakan oleh organisasi di mana pesan yang dikirimkan berkaitan dengan aktivitas anggota. Yang kedua, informal channel, digunakan untuk mengirim pesan pribadi atau sosial di dalam organisasi. Adapun area komunikasi yang terbagi menjadi 3, yang pertama downward, yang kedua upward, yang ketiga lateral. Komunikasi antar individu terbagi menjadi ketiga: komunikasi lisan, tertulis, dan nonverbal. Yang selanjutnya adalah komunikasi organisasional yang terdiri dari formal small group networks dan grapevine. Yang pertama, formal small group networks, yaitu efektivitas setiap jaringan tergantung pada variabel dependen yang menjadi perhatian Anda. Struktur roda memfasilitasi munculnya pemimpin. Jaringan semua saluran adalah yang terbaik jika Anda menginginkan kepuasan anggota yang tinggi, dan rantai adalah yang terbaik jika akurasi adalah yang terpenting. Yang kedua yaitu grapevine, yaitu jaringan komunikasi informal. Dalam suatu kelompok atau organisasi disebut buah anggur, meskipun rumor dan gosip ditularkan melalui selentingan mungkin informal, itu masih merupakan sumber informasi penting. Adapun 3 jaringan formal kelompok kecil, yang pertama rantai atau chain, yang kedua roda atau wheel, yang ketiga seluruh saluran atau all channel. Selanjutnya, komunikasi berbantuan komputer. Yang pertama ada email, yang kedua instant messaging, yang ketiga ada internet dan extranet, dan yang keempat video conference. Batasan dalam komunikasi yang efektif meliputi penyaringan, persepsi selektif, kelebihan informasi, emosi, bahasa, kegelisahan komunikasi. Selanjutnya ada implikasi global, komunikasi lintas budaya. Yang pertama ada batasan budaya, dan yang kedua ada panduan budaya. Konteks budaya ada budaya konteksnya. Berikut ini ada studi kasus. Kesimpulan dari materi saat ini adalah berkomunikasi merupakan hal yang lebih dari sekedar menyampaikan makna. Itu berarti ini dapat kita pahami, tidak ada individu, kelompok, atau organisasi yang dapat eksis tanpa berbagi makna di antara anggotanya. Tidak hanya itu, informasi yang tepat akan berpengaruh kepada organisasi ataupun kelompok kita. Hanya dengan demikian, kita dapat menyampaikan informasi dan ide yang pastinya bermanfaat untuk kelompok kita ataupun untuk organisasi kita. Itulah hasil presentasi kami, sekian dan terima kasih.